ya, hidup yang sekarang ini mengalami persaingan global yang sangat luar biasa ya. Itu kalau tidak disadari, iman tidak dikuatkan ya, akidah tidak dikuatkan ya, bisa jadi manusia terkena berbagai macam penyakit ya, kejiwaan ya, penyakit wabah depresi modern ya, disebabkan karena mengikuti kepentingan ya, kepentingan hawa nafsu ya, mengikuti kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis ya, dan juga disebabkan banyak orang yang lupa hari pembalasan ya, karena mengejar kenikmatan jasmani duniawi ya, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya hedonis ya, materialistik ya. Ini menjadi problem jiwa manusia ya. Jadi oleh karena itu kita harus menyadari ini semua ya. Jadi berbagai macam problem yang sekarang menyerang ya jiwa manusia modern saat ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya dari berbagai macam problematika kejiwaan manusia tersebut, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan ya. Kenapa? Kenapa jiwa manusia itu problematik ya? Kenapa jiwa manusia itu berpenyakit ya? Sehingga terjadi gangguan-gangguan kejiwaan ya. Ternyata ya, sebagaimana diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya manusia itu ya, jiwanya terganggu, hatinya terganggu disebabkan oleh perilakunya sendiri, yaitu disebabkan karena perbuatan dosa ya, perbuatan maksiat ya. Innal mu'min idza aznaba kanat nuktatun sauda fi qalbih ya. Jadi seorang mukmin itu kalau dia melakukan dosa ya. Jadi seorang mukmin ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, perbuatan maksiat ya, melakukan kemungkaran ya, maka yang terjadi adalah terdapat bercak hitam ya, yang itu akan menutup kalbunya, menutup jiwanya. Jadi artinya apa? Semakin seorang dia memperturutkan ya kepentingan hawa nafsunya, kepentingan syahwatnya ya, maka semakin hatinya menjadi tertutup ya, karena dosa-dosa yang dilakukan ya. Karena setiap dosa ya, jadi setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi penutup ya di dalam jiwanya. Sehingga jiwanya menjadi gelap ya. Jiwanya tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil ya. Jadi disebabkan oleh perilaku dosanya. Ini yang menyebabkan seorang menjadi gelisah ya, karena dosa itu sebenarnya akan menyebabkan kegelisahan di dalam jiwa. Ya, makanya ketika datang salah seorang sahabat Nabi bertanya tentang apa itu dosa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ismu mahaka fi nafsik ya, al ismu mahaka fi nafsik ya. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat kamu gelisah ya di dalam dirimu. Jadi artinya apa? Kalau orang melakukan perbuatan dosa itu berarti dia sedang merusak jiwanya. Dia sedang terjangkiti penyakit gelisah ya. Sehingga kalau orang gelisah itu kan mudah sekali stres ya, mudah sekali depresi, mudah sekali putus asa ya, hidup dalam kebingungan, kegalauan ya. Itu karena ulah sebab manusianya sendiri ya. Sebab manusianya sendiri ya. Jadi oleh karena itu ya, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya kita untuk menjaga jiwa ya, ya supaya jiwa tidak berpenyakit ya.
Nah, tayyib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian di dalam kalbu manusia ya, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, dan tidak segera bertaubat ya, tidak segera beristighfar, maka akan terjadi semacam problem ya di dalam kalbunya. Dan kalbu atau hati ketika sudah bermasalah ya, karena dosa-dosa yang dilakukan, nanti dia akan terjangkiti dengan sifat-sifat yang akan merusak hati tersebut. Karena hati manusia itu juga bisa berkarat ya, bisa tertutup ya. Hati manusia bisa mengeras. Hati manusia itu bisa sakit. Hati manusia itu bisa buta ya, bahkan bisa brutal ya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Innal quluba la tasadda ya. Kama tasadda'u bihi al-hadid ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat ya. Tahu berkarat? Berkarat itu kayak besi itu ya, besi yang apa ya? Yang sudah tua ya, besi yang sering apa? Terkena sinar matahari ya, terkelupas kulitnya sehingga berkarat ya, itu berkarat ya. Seperti itu ya, hati terkadang seperti besi yang berkarat kalau hati tersebut tidak diobati ya. Hati tersebut ketika melakukan dosa tidak segera ditaubati, maka dia akan berkarat ya. Jadi kalau hati berkarat sebagaimana besi berkarat ya, berarti rusak ya kan? Berarti bisa rusak ya, hati bisa rusak, bisa hancur hatinya ya. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ketika hati manusia itu rusak ya, hatinya rusak karena perbuatan dosa dan karena penyakit dalam jiwa tadi, hati juga bisa tertutup ya, hati juga bisa apa? Tertutup. Ya, khatamallahu ala qulubihim ya, sebagaimana tertutupnya hati orang-orang munafik ya. Hatinya ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena orang munafik itu dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Jadi antara zahir dan batinnya tidak sama ya. Itu orang munafik. Sehingga orang munafik itu kan hatinya kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kalau sudah tertutup berarti dia tidak bisa lagi membedakan. Tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil ya, karena hatinya tertutup. Jadi pintu hidayah sudah tertutup, berarti kan nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Ya. Sehingga walaupun di hadapannya ada kebaikan, kebajikan, dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup ya, hatinya sudah tertutup. Jadi oleh karena itu, inilah pentingnya kenapa tadi kita melakukan tasqiyatun nufus ya, atau tasqiyatul qulub tadi ya, supaya hati itu tetap terbuka ya untuk menerima hidayah, supaya hati kita itu sehat, tidak berkarat tadi ya. Ya, jangan sampai hati-hati kita, hati-hati masyarakat itu tertutup dan berkarat disebabkan karena apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jangan sampai dosa-dosa itu membuat keras hati ya. Karena hati bisa mengeras ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ya. Hati kalian kemudian menjadi keras ya. Keras disebabkan apa? Tadi disebabkan karena dia berpaling dari Allah ya, berpaling dari kebenaran. Ya. Sehingga kerasnya hati itu melebihi kerasnya batu ya. Jadi batu itu kan keras ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih keras daripada batu ya. Yaitu hati manusia. Jadi hati manusia itu kalau sudah kadung keras ya, kalau sudah
terlalu keras ya di dalam hatinya, maka yang terjadi itu apa? Hatinya membatu ya, membatu. Jadi seperti batu hatinya, jadi keras. Ya, sehingga kerasnya hati itu memiliki dampak ya terhadap perilakunya yang juga keras ya. Makanya jangan heran kalau ada orang ya tega untuk membunuh saudaranya, mengalirkan darahnya, mencuri hartanya ya. Itu kenapa? Hatinya udah keras ya. Ya, hati kalau udah keras itu dia melebihi kerasnya batu ya. Maka harus dirawat tadi hati manusia, karena memang salah satu sifat hati manusia kalau dia memang sudah terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan itu akan mengeras seperti itu ya. Atau hati manusia yang terkena dosa kemudian dibiarkan, itu juga terkadang penyakitnya semakin parah ya. Jadi penyakitnya itu malah semakin parah. Ibarat kulit yang terluka, kalau nggak segera diobati maka lukanya itu akan semakin membesar, atau lukanya itu semakin sulit untuk diobati ya. Karena memang satu penyakit ya kalau nggak segera didiagnosa, tidak segera diobati, penyakit itu akan menular ya, penyakit itu akan mewabah ya. Makanya perlu tadi ada tazkiyatun nufus ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Nah, karena penyakit hatinya tidak segera diobati, fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambah lagi penyakit yang lain. Jadi penyakit bertambah penyakit baru ya, sehingga penyakitnya itu semakin parah ya. Ya, semakin parah di dalam jiwanya tadi ya. Nah, kalau penyakit sudah semakin parah, penyakit semakin akut ya, maka yang terjadi apa? Kebutaan hati ya. Hati kalau sudah buta, lah ini yang sangat dikhawatirkan ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata ya. Jadi yang buta itu bukan mata, bukan pandangan kita. Ya. Bukan kedua mata yang buta. Bisa jadi kedua matanya melihat, tetapi hatinya buta ya. Jadi yang buta itu adalah hatinya ya. Hati yang berada di dalam dadanya ya. Makanya kalau orang itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya, kemudian tidak membuat hatinya lunak, tidak membuat hatinya berzikir ya, itu menunjukkan hatinya buta ya. Ya, buta dari ayat-ayat Allah ya, buta dari kebenaran ya. Makanya orang yang buta hatinya nanti di akhirat tidak hanya dibutakan hatinya, tapi kedua matanya juga dibutakan ya. Dalam surat Thaha dijelaskan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kalau orang itu berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit ya. Hidupnya sempit ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok pada hari kiamat kami bangkitkan ya. Kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Jadi nanti ada beberapa orang ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal dulu kedua matanya bisa melihat di dunia. Tapi ketika di hari kebangkitan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, kemudian orang-orang ini berkata, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta, dibangkitkan dalam keadaan buta? Sementara kami dulu pernah melihat. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian itulah karena dulu kamu di dunia buta ya, tidak melihat ayat-ayatku. Nah, hari ini kamu dibutakan ya, dibangkitkan dalam keadaan buta ya. Wal iyadu billah ya, itu hati yang buta. Nah, biasanya kalau hati yang buta itu juga brutal ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fattu min khaulik. Jadi kalau orang itu sudah hatinya buta, hatinya mengeras, hatinya sakit, hatinya tertutup,
hatinya berkarat tadi, itu biasanya perbuatannya adalah perbuatan yang brutal ya, perbuatan yang keluar dari etika kebenaran ya. Perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kezaliman itu disebabkan memang hatinya yang problematik ya, hatinya yang banyak penyakit tadi ya, yang tidak segera diobati. Jadi oleh karena itu dari sinilah kita penting ya untuk melakukan tazkiyatun nufus ya. Melakukan tazkiyatun nufus. Jadi solusinya adalah tazkiyatun nufus ya. Solusinya adalah tazkiyatun nufus ya, membersihkan jiwa ya. Mendidik jiwa supaya jiwa yang sakit, jiwa yang berkarat ya, jiwa yang rusak tadi ya, itu kembali hidup ya, kembali sehat ya. Karena tazkiyatun nufus ini adalah tugas para nabi dan rasul dan juga tugas kita semua sebagai para dai ya. Tugas kita semua sebagai penerus risalah dakwah Rasulullah SAW adalah dengan cara melakukan tazkiyatun nufus ya, mensucikan jiwa masyarakat ya, mensucikan jiwa al-mad'uwin ya, orang-orang kita ajak dalam jalan kebenaran. Di dalam surat Al-Jumu'ah ya, surat nomor 62 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi dialah Allah yang telah mengutus ya, di tengah orang-orang yang ummi ya, seorang rasul di kalangan mereka. Sang rasul itu kemudian membawa risalah ya, membacakan risalah, membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka. Wa yuzakkihim, dan melakukan tazkiyatun nufus ya. Jadi tugas para nabi itu tidak hanya sekedar membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tugasnya adalah melakukan tazkiyatun nufus ya, jadi mensucikan jiwa mereka ya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ayat, membacakan ayat, tidak hanya sekedar mengajarkan ayat, tapi salah satu tugas terpenting para nabi dan rasul itu adalah wa yuzakkihim ya, melakukan tazkiyatun nufus ya. Melakukan tazkiyatun nufus. Itu solusi ya, solusi dakwah di tengah-tengah masyarakat dengan cara mensucikan jiwa masyarakat ya. Ya. Apa itu? Oh, suara belakang. Iya. Coba tak cek dulu nih. Mas, itu suaranya. Baik. Sudah ya? Sudah jelas suaranya. Baik. Kita lanjutkan ya, berkaitan tadi ya, tugas para nabi tidak hanya menyampaikan risalah ya, tapi juga melakukan apa? Tazkiyah ya. Melakukan tazkiyatun nufus ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin ya. Ini dalam surat Al-Jumu'ah tadi ya, ayat 2. Itu jelas di situ ya, bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW selain membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat, peran Nabi adalah juga melakukan tazkiyatun nufus ya, mensucikan jiwa para sahabat, mensucikan jiwa umatnya ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dihafal, dibaca, tapi Al-Quran itu juga diaktualisasikan di dalam kehidupan ya. Supaya apa?
supaya jiwa masyarakat itu menjadi lunak ya, bersih ya, sehat jiwanya. Kalau jiwanya sehat, bersih ya, maka dia akan bersemangat dalam masalah ibadah ya. Dia akan responsif ya di dalam melakukan kebaikan ya. Mudah untuk diajak di dalam membela kebenaran ya. Dia cepat tanggap ya ketika ada seruan-seruan azan ya, seruan-seruan kebaikan itu. Kalau jiwa yang bersih ya, jiwa yang sehat itu mudah untuk diajak di dalam kebenaran ya. Karena kalau jiwa bersih ya, diibaratkan seperti gelas ya, gelas yang atau wadah. Kalau wadah itu bersih ya, diisi air putih juga bersih ya. Tapi kalau wadah itu kotor ya, walaupun diisi dengan air putih yang bersih, dia akan berubah menjadi keruh ya kan. Berubah keruh kalau memang wadahnya keruh. Dan hati kita itu seperti wadah ya, seperti gelas ya, seperti botol ya. Kalau wadahnya tadi bersih ya, ya apapun yang dimasukkan, air apapun yang dimasukkan ya ke wadah yang bersih itu juga akan tetap bersih gitu. Tapi kalau wadah itu kotor ya, hati kita kotor, walaupun yang dimasukkan itu adalah air yang bersih, dia akan menjadi keruh ya, menjadi apa? Keruh ya. Dan seperti itu perumpamaan nafs ya, jiwa manusia ya. Sehingga tugas kita sebagai seorang dai itu ya salah satunya tadi bagaimana melakukan tazkiyatun nufus ya terhadap masyarakat kita ya, terhadap mad'u. Ya karena memang inti manusia ya, inti manusia itu ada di dalam hatinya, dalam jiwanya tadi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu ya. Ingatlah bahwa dalam diri manusia itu terdapat sepotong daging ya. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh perilaku anggota badan kita. Kalau ia rusak ya, maka rusaklah seluruh perbuatan anggota badan kita. Apa itu? Ala wahia al-qalbu. Ingatlah itu adalah apa? Hati, ya itu ya. Ingatlah itu adalah apa? Hati ya. Makanya ini penting untuk menjaga hati ya. Ya. Jadi ingatlah itu hati ya. Karena kalau hati enggak dijaga ya, enggak dididik ya, tidak dilakukan tazkiyah ya, pensucian jiwa tadi, maka hati manusia itu bisa rusak ya, bisa berpaling ataupun lalai. Nah, kalau hati manusia sudah lalai atau berpaling, ya kan? Maka hilanglah kemanusiaannya aja. Jadi sebenarnya wujudnya sih manusia gitu ya, tapi kalau dia nggak punya hati, hatinya rusak itu, dia berubah wujud ya, lebih parah daripada binatang ternak ya. Itu kondisi manusia ya. Jadi lebih kejam daripada binatang ternak itu sendiri kalau memang manusia hatinya rusak ya. Manusia jiwanya rusak. Dia lebih rusak daripada binatang ternak. Nah gitu kan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat itu walaqad. Jadi walaqad dzara'na li jahannam. Walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh kami siapkan ya neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins ya. Untuk kebanyakan manusia dan jin. Nah, ciri-ciri para penghuni neraka jahanam itu ya, mereka ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati ya, tapi hatinya mati ya. La yafqahuna biha, tak bisa dipakai untuk memahami kebenaran. Ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata, dikasih penglihatan oleh Allah, tapi tak bisa melihat, nah gitu ya. Buta dia. Walahum adzanul la yasma'una biha. Dia punya telinga, punya pendengaran tetapi enggak bisa mendengar. Tuli ya. Ya. Ulaika kal an'am. Jadi kalau orang itu sudah buta hatinya ya, buta matanya ya, buta atau tuli telinganya,
Ya kan? Mereka seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Ya, mereka seperti apa? Binatang ternak ya. Balhum adall, bahkan lebih apa? Lebih sesat ya. Jadi bahkan lebih sesat ya daripada binatang ternak itu sendiri ya. Maksudnya apa? Jadi kalau manusia itu sudah rusak hatinya, dia lebih rusak daripada binatang ternak. Binatang ternak itu kan kalau melakukan satu kerusakan itu paling hanya berada di sekitarnya ya. Satu zona gitu kerusakannya. Ya. Jadi kerusakannya itu cuma sedikit yang dilakukan oleh binatang ternak. Kalau toh dia merusak satu tanaman, paling hanya tanaman beberapa meter saja dia rusak. Tapi kalau manusia melakukan pengerusakan itu bisa satu negara rusak semua. Ya. Bisa satu pulau dia rusak semua ya. Bahkan bisa satu dunia dia rusak. Nah, itu manusia ya kalau sudah melakukan kerusakan itu dampak kerusakannya itu lebih luas ya daripada kerusakan yang dilakukan oleh binatang ya, daripada kerusakan yang dilakukan oleh binatang. Jadi walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu dia lebih lalai daripada binatang ternak ya. Itu dalam surat apa tadi? Al-A'raf ya. Ayat 179 ya. Ini surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf 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 ayat 179 ya. Itu kondisi ya, keadaan manusia yang hatinya rusak tadi ya, hatinya rusak. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ya, ciri-ciri hati yang lalai, yang ghaflah, itu tadi 3 ya. Jadi dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan hatinya mati dari kebenaran. Itu adalah orang-orang yang ghaflah. Ya, orang-orang yang ghaflah. Ulaika humul ghafilun ya. Dan orang yang ghafilun, ghaflah tadi, yang lalai tadi, itu sebagai ciri makhluk yang bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Jadi penghuni neraka-neraka jahanam itu adalah orang-orang yang ghaflah ya. Orang-orang yang lalai dari jalan Allah. Nah, saya ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian apa penyebab ya hati manusia menjadi lalai ya? Kita harus tahu akar masalahnya ya, pokok masalahnya ya. Penyebabnya apa? Ya. Yang pertama yang menyebabkan manusia lalai dari jalan Allah itu adalah asyahwah ya. Asyahwah. Mengikuti kepentingan syahwat ya. Jadi syahwat yang diperturutkan yang menyimpang dari jalan Allah ya. Menyimpang dari syariat. Ya. Kelihatan itu slide-nya kelihatan ya. Jadi syahwah ya. Jadi penyebab manusia lalai itu disebabkan syahwah ya. Syahwat itu keinginan ya, keinginan. Syahwat itu definisinya adalah mailun nafs ila ma yulaimu ya. Jadi kecondongan atau keinginan manusia terhadap sesuatu ya. Dan setiap diri manusia di dalam dirinya itu ada syahwatnya. Syahwat perut ya, syahwat kemaluan, syahwat mulut, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kulit ya. Syahwat pikiran ya, itu ketika syahwat-syahwat tadi diperturutkan tidak sesuai dengan syariat, maka itu yang terjadi adalah
terjatuh di dalam kubangan hawa nafsu ya. Ya, sehingga orang memperturutkan hawa nafsu. Dan kalau orang selalu mengikuti keinginan ya, keinginan hawa nafsunya, itu tidak akan pernah bahagia ya, tidak akan pernah menemukan kata puas ya. Karena diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya manusia ya punya keinginan ingin memiliki 2 gunung emas ya, seandainya dia punya kekayaan harta sebesar gunung ya, sebesar gunung emas ya, dia akan mencari gunung emas yang ketiga ya. Laukana libni Adam wadiyani min dzahab labtagha wadiyan salisan. Jadi kalau anak Adam itu dia memiliki kekayaan harta sebesar atau seberat gunung emas ya, gunung berupa emas ya. Dia tidak akan puas ya, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Ya, makanya dalam surat Maryam ayat 19 itu disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah ya. Jadi kalau generasi ya, itu generasi ya, dia kemudian menyia-nyiakan salat ya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun. Jadi maka datanglah ya sesudah mereka itu generasi yang buruk ya. Ya, adha'us shalah. Ya, mereka meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan ya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah ya. Wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Nah itu. Jadi kalau orang itu udah memperturutkan syahwat ya, hawa nafsunya, dia akan rusak tadi ya. Syahwat perut, dia makan makanan yang haram ya. Demi untuk mengenyangkan perutnya dia melakukan atau mengambil atau memasukkan harta yang haram ke dalam perutnya. Itu syahwat perut yang menyimpang. Syahwat kemaluan, dia melakukan perzinaan waliyadzubillah ya. Syahwat mulut, dia melakukan ghibah ya. Kemudian suka mulutnya digunakan untuk menyebarkan fitnah ya, berita-berita bohong ya, itu mulut, syahwat mulut. Mata digunakan untuk melihat yang haram ya, telinga juga sama, mendengarkan perkara-perkara yang haram ya, itu syahwat semua. Nah, ketika itu diperturutkan maka membuat hati menjadi lalai ya, membuat hati menjadi lalai ya. Ya, makanya syahwat-syahwat tersebut ya, itu kalau diperturutkan ya, dilakukan, maka dia akan menutup hatinya. Jadi hatinya itu bisa tertutup tadi ya. Hatinya bisa tertutup ya. Nah, kalau hati tertutup tadi ya akhirnya lalai ya. Dan kalau hatinya tertutup itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai ron ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Itu disebut dengan ron ya. Jadi syahwat tadi itu bisa menjadi ron. Ron itu tutup ya. Jadi bisa menjadi tutup ya di dalam hati manusia karena kelalaiannya tadi disebabkan memperturutkan syahwat hawa nafsu. Itu disebut dengan ron ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Sekali-kali tidak seperti itu ya. Bahkan hatinya tertutup ya, menjadi tutup bagi hati mereka disebabkan ya? Disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Itu dalam surat Al-Mutaffifin nanti ya dicatat ya. Jadi
dalam surat Al-Mutaffifin ya, ayat 14 ya. Jadi coba lihat surat Al-Mutaffifin ya. Ayat berapa tadi? 14 ya. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin dalam firman Allah tadi ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu artinya hati yang sudah apa? Tertutup ya oleh dosa manusia tadi. Kalau hati tertutup ya mati ya kan. Hati tidak bisa melihat lagi. Hatinya buta, hatinya keras tadi. Nah, kemudian yang berikutnya yang menyebabkan manusia hatinya rusak atau tertutup atau lalai tadi adalah syubhat ya. Adalah apa? Syubhat ya. Syubhat itu apa? Syubhat itu mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram ya. Itu disebut syubhat ya. Karena yang halal jelas ya, al halalu innal halala bayyinun. Ya, yang halal jelas ya. Ya. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga apa? Jelas ya. Jadi halal haram itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika yang halal dan yang haram tadi dicampur adukkan ya, dicampur aduk ya. Sehingga itu terjadi yang namanya syubhat ya. Wa bainahuma umurun mutasyabihat ya. Di antara halal haram itu ada perkara-perkara yang syubhat ya. Syubhat ya. Makanya syubhat itu salah satu pintu yang digunakan setan untuk merusak hati manusia. Ya. Jadi dibuat ragu-ragu ya. Ini halal, ini haram. Dicampur aduk ya. Ya. Ketika telah bercampur antara halal haram, ya itulah syubhat ya. Dan setan suka ya memasukkan was-was di dalam jiwa manusia ya, meniupkan was-was dalam jiwa manusia tadi melalui pintu syubhat ini ya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, itu syubhat itu ya. Mencampur adukkan seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan manusia rusak hatinya ya. Sebagai contoh gini ya, dikisahkan dalam sebuah riwayat ya. Ya, sahabat Abu Bakar suatu ketika lapar ya. Jadi lapar, ingin makan. Kemudian tidak lama datang pembantunya ya. Ghulam, pembantunya datang membawa makanan. Tanpa berpikir panjang ya, sahabat Abu Bakar langsung memakan tadi makanan yang dibawa oleh pembantunya. Setelah makanan itu masuk ke dalam perut ya, dan Abu Bakar merasa kenyang, baru ingat itu. Oh iya ya, biasanya pembantu saya kalau membawa makanan selalu saya tanya, ini makanan dari mana? Nah, kebetulan sahabat Abu Bakar itu lupa hari itu. Karena saking laparnya perut ya. Jadi ada makanan langsung dimakan aja tanpa bertanya. Setelah semua makanan masuk dalam perut itu baru tanya, "Loh, ini dari mana ini?" Akhirnya pembantunya menjawab dan mengakui, "Ini makanan saya beli ya dari harta, dari uang yang dulu saya dapat dari perdukunan ya." Jadi ternyata pembantunya Abu Bakar itu mantan dukun ya. Tahu dukun kan ya? Paranormal itu ya. Kuhan ya. Tukang ramal ya, tukang peramal atau dukun lah, kalau di Indonesia itu namanya dukun ya. Kalau di Singapura namanya apa saya kurang tahu ya. Namanya dukun. Dukun juga ya, sama ya. Bomo. Ya itulah istilahnya kuhan. Dukun juga ya, paranormal atau dukun. Seketika itu ya, sahabat Abu Bakar langsung memasukkan ini, seluruh tangannya dimasukkan ke ini supaya muntah gitu ya, supaya
makanan yang sudah masuk dalam perut itu dimuntahkan semuanya. Karena itu syubhat tadi ya, syubhat, baru tahu dia. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya saya mengeluarkan seluruh makanan tadi dalam perut ini dan sekaligus nyawa saya juga ikut keluar, tidak apa-apa. Yang penting makanan syubhat tadi harus dibuang ya, harus dikeluarkan dari dalam perut ya. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang syubhat ya di dalam jasad kita ya. Itu contoh ya bagaimana kehati-hatian ya, wara' atau zuhudnya sahabat Abu Bakar ya. Sehingga betul-betul waspada dan hati-hati ya, tidak mengkonsumsi ya, tidak memasukkan keraguan di dalam dirinya ya, syubhat ya di dalam dirinya ya, sampai muntah dari semuanya ya. Karena memang yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas ya. Makanya terkadang untuk menghilangkan syubhat itu harus dengan ilmu ya. Jadi syubhat itu kan keraguan-raguan ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan itu ya dengan cara mencari ilmu ya, bertanya tentang hukumnya ya. Karena kita kembali tadi, kaidah halal jelas, haram juga jelas ya. Nah, kalau kita tidak jelas, terjadi keraguan-raguan, ya bertanya kepada ahlu dzikri ya, kepada orang yang berilmu, pada ulama ya, pada orang yang punya ilmu ya, supaya syubhat keraguan-raguan itu hilang. Karena kaidahnya Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang apa? Ragu, yang syubhat itu. Sampai yang ragu, yang syubhat itu hilang. Dengan apa? Dengan bertanya ya. Kita bertanya atau belajar mencari dasar hukumnya. Nah itu ya, jadi syahwat dan syubhat inilah yang menyebabkan rusaknya hati manusia ya, yang menyebabkan rusaknya hati manusia. Nah kemudian untuk menjabarkan syahwat dan syubhat itu, Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Qasidin ya, Minhajul Abidin ya, Minhajul Abidin, beliau menjelaskan ya tentang 4 perkara ya. Jadi ada 4 perkara yang merusak jiwa manusia sehingga terhalang dari mengingat Allah ya, terhalang dari jalan Allah. Jadi 4 perkara ini yang menyebabkan manusia terhalang dari jalan Allah. Apa itu? Yang pertama? Yang pertama adalah kepentingan dunia ya. Ad-dunya. Jadi kalau orang itu yang dikejar dalam kehidupan di dunia ini hanya mencari kesenangan dunia, itu pasti dia akan terhalang ya dari jalan Allah. Orang beribadah ya, kalau tujuannya adalah hanya sekedar untuk mendapati kesenangan dunia, maka ibadahnya tertolak ya. Itu yang membuat manusia terhalang. Kecintaan terhadap dunia ya. Hubbud dunya ya, wa karahiyatul maut ya. Terlalu cinta terhadap dunia sehingga orang itu lupa mati ya. Lupa akhirat ya. Itu karena kepentingan dunia ya. Kepentingan dunia ya, ataupun terlalu cinta ya terhadap apa? Dunia. Yang kedua yang menyebabkan manusia ya terhalang dari jalan Allah, berpaling dari jalan Allah, disebabkan karena
kepentingan makhluk ya. Jadi ingin dipuji makhluk ya. Jadi ingin dipuji makhluk atau pamrih ya. Kita melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan pujian dari makhluk atau ingin mendapatkan balasan dari makhluk. Itu juga menghalangi manusia dari Allah ya. Itu namanya pamrih ya. Sehingga kalau manusia melakukan satu kebaikan karena kepentingan makhluk ya, maka yang terjadi apa? Riya ya. Ibadahnya kepingin dilihat orang ya. Atau sum'ah, ibadahnya ingin didengar orang ya. Atau ujub ya, bangga ya, karena dipuji oleh banyak orang ya. Banyak pengikutnya ya. Banyak followernya, banyak viewernya ya, itu ujub namanya. Nah, perbuatan seperti itu ya, ingin dipuji makhluk, maka menyebabkan seseorang terhalang dari jalan Allah. Itu yang disebut dengan syahwat manusia itu, syahwat dan syubhat itu. Ya, ingin dipuji makhluk. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan hati manusia berpaling ya dari jalan Allah adalah disebabkan oleh asyaiton ya, was-was syaitan ya. Was-was syaitan, yaitu bisikan ya, was-was setan yang ada di dalam dada manusia. Dan selama manusia hidup ya, baik dalam alam sadar ataupun di bawah alam sadar, dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur, itu was-was ada ya. Manusia itu selalu digoda oleh setan dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri ya. Saat dia sadar, saat dia tidur ya. Makanya orang tidur pun setan bisa masuk alam mimpi ya. Makanya kita berlindung, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kita berlindung itu, baca banyak-banyak surat An-Nas itu ya, khususnya pagi dan petang, supaya manusia terbebas dari was-was setan ya. Nah, was-was setan itu tidak pernah berhenti gitu ya. Setan untuk menggoda, menyesatkan manusia. Karena setan tidak pernah tidur dari menggoda manusia. Nah, yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, adalah ya, hawa nafsu ya. Mengikuti an-nafs ya, mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti keinginan hawa nafsu ini menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya penjabaran Imam Al-Ghazali ya. Orang tersesat dari jalan Allah itu karena 4 perkara ini ya. Itu bisa dilihat dalam kitab Minhajul Qasidin ya. Dan harus dilawan ya. Sampai dalam sejarah perjalanan kehidupan Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal ya, menyelamatkan diri dari kesesatan, Imam Al-Ghazali itu melakukan uzlah ya. Uzlah itu apa ya? Melakukan pengasingan diri ya. Dia tinggalkan Baghdad ya. Kemudian pergi ke Baitul Maqdis ya, ke Syam ya, ke Baitul Maqdis ya, ke Palestina ya. Beliau iktikaf ya, kurang lebih 10 tahun bahkan ya, untuk melawan 4 musuh ini ya. Kepentingan dunia, kepentingan makhluk, kepentingan setan, dan kepentingan hawa nafsu itu. Untuk menundukkannya itu sampai Imam Al-Ghazali melakukan mujahadah ya. Sampai beliau uzlah ya, memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya. Itu sampai 10 tahunan ya. Beliau berada di Baitul Maqdis ya, uzlah ya, untuk memperbaiki hati. Jadi memang manusia itu untuk mensucikan jiwa itu butuh perjuangan ya, memerlukan mujahadah. Ya. Tidak hanya sekedar 1 hari, 2 hari ya. Bahkan memerlukan bertahun-tahun tadi, sebagaimana dicontohkan Imam Al-Ghazali. Dan bahkan seumur hidup lah ya, kita dalam kehidupan ini tak bisa lepas ya dari namanya
tantangan-tantangan hidup yang bisa merusak jiwa manusia ya. Nah ini ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, bahwa manusia itu tidak pernah lepas ya dari namanya tantangan-tantangan yang akan menghalangi manusia dari jalan Allah ya. Dalam surat Shad ya, dalam surat Shad ayat 77 ayat sampai 83 itu, iblis ya, induknya setan itu, kalau pas diusir dari surga, dia sumpah ya. Sumpahnya itu untuk menyesatkan manusia tadi. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Ini sumpahnya setan, ini sumpahnya iblis ya. Ketika diusir dari surga, dia bersumpah ya. Dan itu sepanjang hayat ya, sampai kiamat. Ya, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi keagunganmu aku akan menyesatkan seluruh manusia. Ya, jadi seluruh manusia itu akan disesatkan oleh setan. Ini sumpahnya setan, sumpahnya iblis ya. Ini yang selamat cuma satu ini ya. Yang selamat dari sekian banyak orang-orang yang tersesat itu cuma satu. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Ini yang akan selamat, kecuali hambamu dari kalangan manusia yang ikhlas ya, kecuali orang-orang yang mukhlasin. Jadi al-mukhlasin ini yang selamat ya. Jadi yang selamat itu cuma satu ya, al-mukhlasin, yaitu orang yang jiwanya ikhlas tadi. Lawan dari al-ghafilin tadi ya. Jadi yang selamat itu hanya satu, ibadaka minhumul mukhlasin. Hambamu yang ikhlas ya. Yang ikhlas ya, yang mukhlas itu maksudnya yang ikhlas ya. Ya. Jadi kecuali hambamu yang ikhlas ya, ini yang selamat ya. Yang selain itu enggak selamat ya. Jiwanya dirusak oleh setan ya. Taib, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah kita tahu tadi ya problematika jiwa manusia dan penyebab-penyebab rusaknya jiwa manusia. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengobatinya ya? Bagaimana cara untuk mengobatinya? Bagaimana cara untuk mengobatinya? Jadi bagaimana cara untuk mengobatinya? Ya, sekarang metode mengobati jiwa manusia ya, supaya tidak tersesat ya, supaya tidak lalai dari jalan Allah. Jadi untuk mengobatinya, yang pertama tadi, karena manusia tadi tersesat atau jiwanya lalai disebabkan oleh kepentingan hawa nafsu ya, maka caranya adalah dengan kendalikan syahwat ya. Jadi syahwat manusia itu harus dikendalikan, kendalikan keinginan. Kalau kita punya keinginan atau punya kecondongan terhadap sesuatu, kita bertanya dulu ya, apakah ini sesuai dengan syariat ataukah tidak ya, halal ataukah haram, itu harus tanya ya, harus dikendalikan itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi memang manusia itu dalam dirinya itu, dalam jiwanya itu diilhamkan antara yang fujur dan yang takwa. Maka beruntung bagi orang yang mengendalikan jiwanya tadi, syahwatnya dikendalikan. Ya. Dan orang yang memperturutkan kepentingan syahwatnya tadi, maka wa qad khaba man dassaha, ya, sungguh rugi ya orang-orang yang mengotori apa? Jiwanya, ya. Jadi intinya dikendalikan syahwatnya. Nah, cara mengendalikannya ini harus sabar ya. Jadi untuk melawan kepentingan hawa nafsu itu harus sabar ya. Artinya tidak diperturutkan ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya. Jadi aku tidak membiarkan ya kepentingan hawa nafsu itu ya. Karena hawa nafsu itu memerintahkan yang buruk ya. Jadi jangan langsung diperturutkan, harus sabar menahan diri ya. Karena dengan sabar menahan diri itu ya hawa nafsu bisa ditundukkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kembali kepada Allah ya. Jadi fafirru ilallah. Ya. Kita banyak kembali kepada Allah, banyak berdoa ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, ya kan? Tetapkan hatiku di atas jalan kebenaran-Mu ya. Jadi kita berdoa supaya tetap istiqomah ya di jalan ibadah, istiqomah fi sabilillah. Itu namanya fafirru ilallah ya, berlarianlah kalian menuju Allah ya. Jadi kembali kepada Allah. Jadi wala taj'alu ma'allah ilahan akhar ya. Fafirru ilallah inilakum minhu nadhirum mubin wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan kita menyekutukan Allah, jangan jadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan palsu yang lain ya. Jadi murni kembali kepada Allah. Sehingga orang yang ikhlas itu selalu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kembali kepada Allah. Ya. Nah, ketika manusia tadi bisa mengendalikan syahwatnya dan bisa kembali kepada Allah, dia akan berada di atas jalan kebenaran. Nah, hasilnya, kalau orang itu sudah kembali dan bisa mengendalikan diri, maka antusias dalam kebajikan. Orang itu akan hatinya bening, hatinya bersih. Ya. Dia akan menjauhi maksiat. Hatinya akan tawadhu, rendah hati. Ketika dia terjatuh dalam dosa, segera bertaubat ya. Dan orientasi kehidupannya itu untuk mencari ridha Allah ya. Dan persiapan hari esok, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Untuk persiapan akhirat, mempersiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dia jadikan takwa sebagai bekal kehidupan ya. Sehingga hasil akhirnya jiwanya itu bersih ya, menjadi jiwa yang mutmainnah. Ya, makanya supaya kita sampai pada jiwa mutmainnah itu kita berdoa. Ini salah satu doa ya yang diajarkan oleh Nabi yang harus kita hafal ini ya. Ini Nabi mengajarkan kepada kita satu doa supaya jiwa kita ini tunduk patuh di jalan Allah ya. Supaya jiwa kita ini betul-betul menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang mutmainnah. Ya. Apa itu doanya? Nah, ini doanya ya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah ya. Tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah
tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Allahumma ya Allah, ini aku meminta, ya, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu, nafsan jiwa bika denganmu, mutmainnah jiwa yang mutmainnah. Tu'minu bi liqa'ika. Nah, jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang beriman, ya. Beriman, ya, yakin bahwa akan bertemu dengan engkau, ya. Wa tardha bi qada'ika, dan ridha terhadap qada' qadarmu. Wa taqna'u bi ata'ika, dan qanaah, ya, terhadap pemberianmu, ya. Ya, ini hasil akhir dari tazkiyatun nufus tadi, ya. Bagaimana kita punya upaya untuk mensucikan jiwa kita, jiwa masyarakat itu, sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah, ya, jiwa yang apa? Bersih, ya, jiwa yang bersih. Nah, ketika jiwa yang bersih itu, ya, jiwanya beriman, ya, ridho terhadap qada' qadar, ya, qanaah, ya, ini ciri-ciri jiwa yang mutmainnah. Qanaah, ridho, ya, beriman, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jelas, ya, ini adalah materi di pertemuan kita saat ini tentang pentingnya bahwa dakwah itu sebenarnya diarahkan ke sana, ya. Diarahkan tujuannya untuk melakukan tazkiyatun nufus, ya. Mad'u, jiwa masyarakat, ya. Jadi ketika kita berdakwah itu, ya, memang tujuannya adalah bagaimana membersihkan jiwa masyarakat itu dari kotoran ataupun noda-noda dosa, noda kesyirikan, ya, noda kemunafikan, ya, dari syubhat, syahwat tadi, ya, kita bersihkan, ya, supaya hati masyarakat itu kembali kepada Allah, ya. Hati masyarakat mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ya, mengenal agama Islam ini, ya, dengan sepenuhnya, ya, sehingga totalitas menjadi Muslim yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuklah kalian dalam Islam itu secara apa? Totalitas, ya. Saya kira itu, ya, pertemuan untuk materi yang pertama ini, insyaallah, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.